Karena ya pada kodratnya itulah yang mengkorup manusia. Keinginan egois. Saat mengejar keinginan egois itu mereka tidak siap atau lupa dengan konsekuensinya. Iya. Itu statementnya. Kita masih ngomongin Magical Girls. Ini masih ngomongin Magical Girls sih. Dalam kekuatan bumi, angin, dan air, aku akan suruh kau keluar. Rilis. Gue hancurin juga nih dunia. Anjir. Apa itu Paul? Apa itu barusan? Adalah kekuatan dari Mahosojo. Damn, Sebuah ini bocil ini. Sebuah genre yang pasti familiar lah buat teman-teman ya. Gak mungkin gak pernah lihat. Iya betul. Ya kan, gak mungkin. Gak pernah Seumur hidup lu pasti lewatin satu. Iya, Sailor Moon tuh. Ya itu, udah. Top of mind ya, top of mind kalau ngomongin Magical Girls atau Mahosojo bahasa Jepang. Jadi Magical Girls adalah apa sih? Mau dibikin berdiri. Gak bisa. Power Ranger. Tapi jatuh. Power Ranger tapi target marketnya buat cewek ya, para perempuan. Tapi enggak kok, tapi tetap ada. Tapi itu cowok juga boleh kok nonton. Bisa enjoy kayaknya. Bisa. Gampang. Bisa lah. Buat ya begitulah dengan tema kepercayaan. Ya biasanya ini kan apa? Bright gitu. Cheerful. Iya betul. Membawa harapan, betul. melawan kejahatan dan selalu rasanya hitam dan putih gitu kan. Magical Girls ini selalu force of good people, terus lawannya evil spirit, whatever kayak gitu. Selalu kayak gitu tuh ininya. Tropes-nya lah bisa dibilang. Nah, tapi kali ini kita mau ngomongin bukan temanya bukan tentang Magical Girls. Oh, bukan Magical Girls-nya aja nih. Bukan, karena belum sempat nonton. Iya, betul. Sailor Moon sama Captor Sakura belum sempat. Iya, betul. Nah, berarti apa bro yang mau dibahas bro? Magical Girls yang kayak apa nih mau kita dibahas? Akan ngebahas satu penceritaan Magical Girls yang beda. Tapi bukan si paling beda. Bukan edgy, pengen edgy. Bukan pengen edgy. Iya. Jadi kan di zaman sekarang tuh banyak ya tipe penceritaan yang kayak, oh ini superhero nih, kan udah bosan sama superhero ya. Yeah. Kita bikin superhero jahat. Kita bikin politik banget. Yeah. Kita bikin film ini tapi gory banget gitu kan. Oke. Berarti banyak yang ngambil sebuah yang udah lumayan populer tapi takes-nya berbeda, perspektifnya. Iya, diputar balikan gitu kan, dari baik jadi jahat dan sebaliknya gitu-gitulah. Iya. Atau kayak Suicide Squad kan ya jahat tuh kan, villain gitu kan, tapi dibikin jadi anti-hero gitu kan. Bawaannya lucu gitu. Okay. Tapi banyak kayak contohnya The Boys gitu. Yang gue dengar adalah emang pembuat The Boys itu nggak suka sama film superhero, makanya dibuat superhero jahat. Oh iya. Iya. Jadi oke. Jadi karena dia nggak suka penggambaran superhero di pop culture gitu ya. Iya. Dia ambil takes yang lebih realistis, apa bisa dibilang mungkin kalau di society kayak gini superhero bakal kayak gini gitu ya. Betul. Menarik. Nah cuman ini pembuatan dari Mahosojo ini tuh gue jamin pembuatnya suka sama Magical Girls. Kalau ini suka Magical Girls kayaknya nih. Iya. Tapi memang mengambil perspektif yang berbeda. Oke. Apa sih berarti animenya bro? Madoka Magica. Mahosojo, Madoka Magica. Ya, Puella Magi, Madoka Magica. Mahosojo, Madoka Magica, Puella Magi. Ngomong itu 10 kali bro. Madoka. Dari awal aja udah tahu, dari posternya kayak, oh ini. Iya, lu sebelum lu nonton anime, lu kan lihat posternya dulu dong. Iya. Jadi tempat kalian nonton pasti kalian lihat, wah cheerful tuh. Iya terang. Karakter utamanya pakai rambutnya pink, bajunya pink. Iya, terus kayak punya uniformnya gitu kan Magical Girls kan sama teman-temannya kayak ini kayak Magical Girls yang akan melawan kejahatan seperti yang saya tahu. Openingnya episode pertama dengan opening Clarice. Na. Oh, bangers. Lead seru openingnya. Dang man. Tapi setelah itu kita ngelihat yang berbeda nih. Tone dari ini animenya beda. Iya. Ada yang pas lu awal lihat lu ada yang something different, something wrong mungkin.
Nggak wrong sih enggak ya, tapi berbeda. Maksudnya kayak kita kan lihat status quo-nya begini gitu kan, yang di kepala kita kayak dia magical girls, anak sekolahan, punya keluarga, kayaknya fine-fine aja. Tapi kayak ada yang nggak beres nih, ada sedikit Iya, secara dari ketidakberesan warna aja gitu. kayak Madoka ini sangat terang. Tapi di dunia itu sangat Tidak terang sebetulnya, sangat bukan nggak terang lagi, nggak ada warnanya Pak, kayak yes, desaturated gitu. yes. Mute warna Sangat itu. mute, sangat bahkan seingat apa mungkin gue salah ingat ya, kayak banyak nggak diperhatiin detail-detailnya gitu, kayaknya yaudah nih background aja gitu loh. Iya. Nggak di Habis itu satu dan lain hal dia ketemu si yang memberi dia kekuatan. ya si kayak binatang itu siapa ya? Ya. Cube Iya itu benar Cube, tuh benar. kalau nggak salah. Itu. Ya. Dan habis itu dikasih siapa yang nggak mau Cok? Ya, karena ditawarin sebuah kesempatan untuk lu jadi magical girls dan lu bisa ngabulkan satu permintaan. Tuh. Minusnya apa? Lu harus ngelawan kejahatan. Iya. Seketika kita pikir keren dong. Lu dapat wish, keinginan lu apa aja terkabul dan lu dapat kekuatan super, bro. Iya. Siapa yang tidak mau, guys? Iya. Terus kita ketemu mau lah si Madoka mau lah ya. Ya masih menimbang-nimbang pelan-pelan, jadi dia magang dulu gitu. Ya sama kayak gitu. Ada mentornya, ya. Considering lah pastilah kan good offer gitu, tapi dia kayak magang dulu gitu. Ya, lihat udah. Mentornya. Persamaan dari magical girl pada umumnya berhenti di situ. Oh iya, berhenti di situ ya. Berhenti di situ. Karena setelah itu salsa pembuluh derajat habis itu ya. Iya. Betul. Penceritaannya berubah lah. Udah bukan magical girls yang seperti kita tahu biasanya. Ya, tidak hitam putih kayak gitu aja gitu loh. Wah, ini jadi kompleks bisa dibilang konfliknya. Betul. Kayak sekompleks kayak kan emang mereka tuh ngelawan musuhnya tuh namanya witch ya. Witch itu adalah sebuah manifestasi dari emosi jahat gitu. Keburukan dari tiap manusia gitu kan. Ya. Dan dia kayak lu ngelawannya masuk dalam realmnya, bro. Dalam realmnya itu kayak bilang kayak masuk ke dalam hatinya gitu kan. Kita terus, bro, penggambaran visual realm dan witch-nya sih. Itu bagus banget sih art style-nya gitu-gitu art style-nya itu tuh lu dapet, kayaknya pasti art style-nya pilihannya tuh gak mungkin ngasal kayaknya ya. Betul. Kayaknya gak mungkin ngasal, cuman gak bisa dijelasin pakai kata-kata, bro. Iya. Itu nyampein apa itu gak bisa dijelasin pakai kata-kata. Tapi lu bisa ngerasain. Tapi bisa kayak misalnya kayak ini kan mereka bisa berubah jadi witch karena emosi negatif yang mengelubungi hatinya gitu kan. Kayak misalnya lu cemburu mengelubungi hatinya. Lama-lama terus ya lu bisa makin lama jadi witch. Iya, gitu. dan itulah dan mereka saat lu masuk ke hati itu lu bisa ngerasain kayak ini tuh kecemburuan gitu kan. Iya, itu asalnya itu keren juga kayak kalau misalnya kayak masuk ke dalam hati metaforanya ya, karena kan emang keinginan lubuk seorang gitu kan. Iya, abstrak tidak bisa disampaikan segamblang pakai kata-kata simple gitu loh. Iya. Lu harus ngerasain, cuma gitu dong yang bisa dibilang kayaknya sih. Lu harus ngerasain, dan asalnya sih gue ada dapat rasa apa ya, iri gitu, iri kayak apa nih, kayak rasa uneasy banget sih ngerasain ini artinya sih. Gak nyaman. Jadi, ya. Gak nyaman rasanya, tapi bagus, raw gitu rasanya nyampein perasaannya. Ya itu kayaknya gue gak nemu ini di anime lain sih, belum nemu lagi sih. Betul. Kayak gitu. Nah, punya keunikan jadi. Iya, dan episode 3 terjadi. Oh, di episode 3 terjadi episode 3 terjadi kan. Ada di 3 ya? Iya, kayaknya iya. Pokoknya di episode 3 terjadi. Nah, itu udah habis itu patah tuh semua ekspektasi lu terhadap Mao Sojo tuh. Iya. Bingung. Kok jadi begini? Gue jujur bingung sih. What? Gue kira ini akan Mao Sojo kan senang-senang kita berprogres, kita training arc gitu tuh. Hey, yo. Terus gimana dong? Ke arah mana nih? Ternyata ada ya, reveal something, ternyata karakter yang ini tujuannya ini, goalsnya ini, dunia ini gitu. Dan tiap karakter dari Magical Girl itu punya ini sendiri, keinginan sendiri kenapa dia pengen jadi Magical Girls kan. Dan gue senangnya adalah karena ini berhubungan dengan keinginan, berhubungan dengan hati, berhubungan dengan jiwa. Ya make sense aja lu mau jadi Magical Girls karena keinginan diri sendiri. Ya keinginan yang bisa dibilang egois. Yang pokoknya ya gue maunya ini. Ya mungkin buat mereka yang umurnya segitu kan, masih SMA, masih muda, ya gue gak terlalu jauh mikirin outcome-nya apa, atau what if yang gue pingin nih dampaknya gimana, gak kepikiran kan. Bener.
Tapi itulah yang bisa menjadi yang mengubah mereka itulah, pokoknya yang berubah ceritanya. Wah, karena ya pada kodratnya itulah yang merusak, mengkorup manusia, keinginan egois. Saat mengejar keinginan egois itu mereka tidak siap atau lupa dengan konsekuensinya. Iya. Itu statementnya. Kita masih ngomongin Magical Girls. Ini masih ngomongin Magical Girls sih. Tadi lu nge-hands terus ngejurus gue dengan sangat cheerful. Kok jadi bisa kayak gini ujung-ujungnya. Tapi memang itu efek yang gue dapat saat gue nonton Madoka Magica dalam 12 episode lagi. Iya bro, bener juga kalau dipikir-pikir cuma 12 episode loh. Tapi bisa nge-pack sebuah plot twist dan actionnya bisa dinikmati. Iya. Visualnya bisa dinikmati guys. Dan powernya pun tetap power Magical Girls gitu loh, cuman ya lebih keren aja kan. Ya kayak ya tiap Magical Girls punya power sendiri, jadi kayak mungkin kalau lu kayak pengen ngeliat Sakuga gitu ya, bisa tuh. Kan ada tuh beberapa kayak gitu fight scene gitu. Keren kok. Eskalasi plotnya sih dari episode 1 sampai sekarang movie 3-nya. Waduh. Iya sampai movie 3 ya? Iya. Wah bro, gokil sih. Maksudnya ini salah satu yang kayak saat lu, kan lu punya ekspektasi di awal ya, terus abis itu dipatah di episode 3. Udah, gue seterusnya gue udah gak mau ekspektasi apa-apa. Pasti dihancurin lagi, jadi kayak gak ketebak dah ke belakang kemana. Eskalasinya lu gak expect kan. Ternyata segrande itu loh ceritanya gitu. Dan sampai movie 3 tuh kayak jadi aneh rasanya. Karena kan gini, kita datang ke Madoka Magica setelah udah episode 3 adalah ini adalah not your average Magical Girls nih. Ya, kita udah tahu kan satu season tuh. Tiba-tiba di Madoka Magica movie 3 tuh kok cheerful. Ya, kok gue inget semuanya awal-awalnya semua kok lengkap ya. Iya, gengnya lengkap, berteman, terus temenan kan, soalnya kan ada musuh-musuhan kan, ada konflik, ada selek-selekan apa gimana. Dan yang paling membingungkannya adalah kok ada henshin sequence. Iya. Dikasih waktu masing-masing dari Magical Girls untuk henshin sequence. Berubah dan maksudnya inilah iya kan yang Magical Girls should be kan. Ada henshin sequence yang kawaii gitu kan. Iya. Kawaii dan visualnya cering gemilang. Nah, jadi bingung lagi dong lu. Iya. Kok gak kayak Madoka Magica yang gue tahu di season kemarin. Ternyata di saat gue udah siap buat di plot twistin. Ternyata. Tadi makin di plot twistnya makin. Itu gimana ya maksudnya kalau lu bayangin plot twist terus. Agak sebel gue dipermainkan perasaan gue. Lalu berjalan lah. Movie 3-nya gimana ya bilangnya? Simpelnya kayak gimana cara tanpa kita nge-spoiler? Bisa gini. Kalian pernah main JRPG? Oke. Ya, JRPG ya. JRPG kan selalu mempunyai kesamaan adalah level 1 lu lawannya slime, goblin. Ya. Level terakhir lu lawan Tuhan kan. Basically itu. Ini non konteks spoilernya itu. Iya, eskalasi kan setinggi itu kan JRPG kan. Iya, levelnya tuh kayak JRPG gitu kan. Lu kalau inget lagi you've come a long way bro, dari ngelawan slime, kayu hidup kayak gitu kan. Tiba lu lawan Tuhan gede gitu anjing. Lu dewa gitu kan, dewa dari ini gitu kan. Yang apa bisa gambarnya gede banget gambarnya gitu. Oh iya benar. Eskalasi itu kurang lebih bisa bilang kayak gitu ya. Dan lu gak bakal expect itu ke situ. Betul. Sebel gue kayak. Dan masalahnya itu juga itu bukan plot utamanya juga masalah. Bukan sih. Plot utamanya itu lebih simple. Sebenarnya simple. Ini aduh. Gue ya kalau yang movie itu sebenarnya lebih ini kan, lebih ke fokus ke side karakter utama yang satunya lagi kan, bukan Madokanya sebenarnya kan, perspektifnya beda perspektif. Bahkan ini arguably waktu pun namanya Madoka Magica, setelah kita nonton tuh karakter utamanya bukan Madoka. Bukan Madoka sebenarnya sih. Iya. Ya itu unik tuh. Iya. Ya kita awal di setup kayaknya ini nih yang akan jadi MC kan. Ternyata sebenarnya kayak yang menggerakkan cerita ya, bukan mungkin ya penggerak cerita yang katalisnya tuh sebenarnya bukan Madoka sebenarnya. Iya. Dan itu sebuah plot twist lagi tuh. Gimana bisa akhirnya kenapa namanya film sampai kenapa judulnya Madoka Magica tuh tahu kenapa lo? Iya. Tapi at least walaupun di twist gitu-gitu masih make sense.
ada setupnya ya kan. Mereka ngasih ruang untuk ngejelasin gitu loh. Biar ini tetap masuk akal. Nggak S-pull tiba-tiba, woi nge-twist. Nggak nyari shock value doang. Iya kan. Ada substance-nya plot twist jadinya. Iya. Gitu. Itu yang bisa diapresiasi tuh. Dan ini bukan disayangkan tapi ini sudah menjadi fakta ya. Sepertinya dan sudah faktanya tidak akan ada lagi Madoka Magica, anime seperti Madoka Magica. Lu nggak akan bisa munculin rasa yang sama saat nonton Madoka Magica di anime lain. Betul. Di episode sebelumnya kita ngomongin sedikit tentang efek itu waktu ngomongin Code Geass kan. Iya. Nah, itu ngomongin tentang kalau misalnya lu mau bikin ending seperti ini lagi, bakal ada bandingannya. Ya, tapi nggak akan bisa. Ini Madoka Magica juga sama nih. Ini salah satu juga bisa bilang ini one of a kind banget ya. Iya. Sangat one of a kind. Karena di saat pun lu pertama kali nonton satu anime nih yang Madoka Magica inspired nih. Oh, lu suka banget nih karena contohnya fresh dan segala macam. Tiba-tiba lu nonton Madoka Magica, langsung berasa ini kayak kopian ya. Gitu. Jadi kayak rasanya kayak chip replika gitu ya. Iya. Iya, apalagi kalau misalnya Madoka Magica ini main dengan pemataan ekspektasi, plot twist, planting misteri kayak gitu-gitu kan harus dirasain dengan ketidaktahuan gitu loh. Sementara kalau lu udah tahu bakal di-surprisein, apakah seru? Enggak kan? Nah, apalagi lu udah diekspektasikan nih kan banyak sekarang bikin kayak gituan kayak ini Magical Girls tapi apa Magical gitu. Girls-nya jahat gitu kan. Lu udah punya ekspektasi kalau misalnya ini bakal jadi begitu ceritanya. Oh, berarti bukan main di plot twist-nya ya? Oke. Main dari ekspektasi udah ke set duluan nih. Di set dari awal ya. Iya. Iya. Jadi nggak bakal bisa nge-reflect hal yang sama. Iya. Tapi so far itu kan anime udah agak lama ya. So far udah ada yang coba nggak sih attempt? Atau gue nggak tahu aja kayaknya. Kayaknya ada sih, cuman sorry gue lupa. Mungkin nggak orang main jauh mainnya kayaknya. Iya. Tapi kayaknya ya bener mau gimana pun mau coba apa ya ATM kali ya sama tiru modifikasi rasanya akan beda sih. Iya. Jadinya strategi anime zaman sekarang adalah daripada mencoba replicate feeling yang sama, mending dipatah dan putar balikin aja. Oke, interesting. Kayak gimana tuh maksudnya, bro? Ya gini, maksudnya kayak Oke, contohnya gimana, bro? Magical Girls. Ya. Kita bikin settingnya di post apocalyptic. Oke. Gitu. Jadi ya ngambil beberapa aspeknya gitu ya, beberapa aspek penceritaan itu ditabrakin ke Magical Girls gitu ya. Iya, jadi post apocalyptic di mana kayak Terminator gitu loh dunianya. Semuanya dilarang dan semua dikontrol, terus ada Magical Girls yang membawa buat biar bisa kebebasan gitu. Oh, jadi cerita apa maksudnya dengan tema apa tapi Magical Girls gitu ya basically ya. Bukan Magical Girls tapi lebih dibalik cerita ini tapi Magical Girls. Kayak gitu mungkin ya? Iya, mungkin ya. Dan juga ada yang lebih lebih muter baliknya adalah ya di tahun ini udah sempat keluar ya itu Magical Girls tapi sakit. Oh, ya. Oke. Fuck. Damn. God damn. Ya. Patah tuh ekspektasi itu. Iya, patah. Jadi kalau misalnya mau nyari buat ekspektasi patah. Gimana rasanya tuh gimana bro waktu patahnya tuh kayak gimana rasanya bro? Nonton Gushing Over Magical Girls tuh gue. Ya awalnya tuh mirip kan kayak lu ketemu sama QB tapi macam QB lu dikasih kekuatan dan segala macam, tapi ternyata tuh yang bikin berbeda lah ya ini tuh yang bikin berbeda ini sakit. Ya udah sampai situ. Ya ekspektasi sebenarnya itu sih kayak kan udah lihat nih sakit, tapi begitu nonton lagi ekspektasi dipatahin lagi bro. Ternyata lebih sakit dari yang lu kira. Patah lagi ekspektasi lu. Ternyata bukan sakit tapi sakit banget ternyata. Anjir, sakit banget ternyata. Ya itu mungkin kayak gitu bentuk parodi gak sih sebenarnya kayak jatuhnya? Iya sih parodi sih. Itu sebenarnya parodi kan. Parodi. Ya sebuah bentuk parodi buat lu have fun terhadap genre-nya gitu. Iya. Tapi jadinya sekarang pun udah jadi boring di saat kalau misalnya lu lihat Magic Girls tapi jahat tuh udah ya. Oh, jadi B aja ya. Itu dia. Padahal Madoka Magica pun nggak jahat gitu loh sebenarnya Magical Girls-nya. Nggak jahat sih, tapi nggak tahu ya mungkin kalau di Madoka Magica
keadaan dunia sih agak tanda kutip fucked up ya. Egois jadi jatuhnya. Magical Iya Girls kan? itu egois. Iya, kayak maksudnya dari sumber masalahnya aja kayak maksudnya yang sistem yang udah adanya itu loh, sistem Magical Girls dan Witch dan segala macam tuh agak fucked up, jadi mereka mau nggak mau ada di situasi yang kayak gitu. Iya. Makanya lu bilang tadi kan skalanya tuh besar sampai kayak lu JRPG tuh juga lawan Tuhan karena Indian lu untuk menembus permasalahan ini lu harus selevel itu gitu loh buat ngerubah dunianya jatuhnya kan. Karena dunianya nggak bermasalah nih. Kalau mereka kan kayaknya ya manusia polos aja kan, dihampiri sama keinginan duniawi yang kayak gitu jahat gitu. Jadi ya seperti itu gitu. Ya. Oh, satu hal nih gue baru ingat. Apa bro? Yang gue suka lagi dari Madoka Magica adalah yaitu biasanya kalau misalnya kita diajarin atau kayak lu search di YouTube tentang teori warna gitu kan. Oh, color theory. Iya kayak gitu kan. Oke. Kalau misalnya merah mengartikan keberanian. Sering dengar. Biru artinya adalah tenang gitu kan. Nah, hitam dan putih artinya baik dan jahat. Ya. Itu kan, selalu kayak gitu kan. Iya. Nah, cuman di sini tuh di Madoka Magica tidak seperti itu loh. Hitam dan putih tidak sehitam dan putih itu loh. Jadi abu-abu. Karena pun si dewa yang putihnya pun itu tidak sebenarnya tidak bisa dibilang baik karena dia putih. Dan yang jahat pun tidak jahat karena dia hitam gitu ya. Iya. Itu yang makes it interesting sih. Ada bisa sesimpel kita dibalik ternyata hitam ternyata baik dan putih jahat juga. Bisa tuh secara perspektif. Oh, menarik. Itu yang gue suka adalah jadi gak jadi sebenarnya kayak yang ngasih kekuatan pun bukan berarti semerta-merta jahat gitu ya. Yang buat keadaan ini dunia ini fakta sebenarnya bukan berarti jahat sebenarnya kan. Ya mereka punya embel-embel ya ini pengen nge-keep balance di dunia segala macam gitu kan. Itu mungkin ya yang salah satu yang noticeable ya. Makanya baik lagi tadi ya untuk lo menyelesaikan konfliknya ini udah orang sistem dunianya udah rusak, mereka harus selevel dunianya untuk merubah dunia yang sudah rusak. Jadi Tuhan. Tapi ya itulah apa Homura tuh. Kita mau rating Magical Girls ya. Enggak ya kalau saya. Bukan buat di rating sih jujur sih. Bukan rating, tapi maksud gue sangat suka dengan karakter Homura dan perjuangan dia itu loh. Oh itu salah satu poin unexpectednya juga kedalaman karakter dia sih. I mean, ya lu dibuka dengan ngeliat dia juga. Dikira jahat tuh kan. Iya. Homura. Kan dia Magical Girls juga, tapi kok ini tidak nggak soib kan? Nggak soib nih, nggak asik terus dingin gitu kan penggambarannya. Sampai hitam kan udah. Iya, warnanya bajunya hitam gitu kan. Bajunya kan ungu gelap gitu kan. Gelap hitam gitu, rambutnya hitam. Terus kayak suka ngeliatnya dari atas itu kayak. Kelihatan angkuh gitu. Terus dingin, nggak banyak ngomong. Wah ini kayak jahat nih. Tapi bukan tidak sesederhana itu. Betul. Itu salah satu poin ini juga kedalaman karakternya tuh unexpected sih. Bahkan ya sebenarnya bukan Homura doang, kayak si temannya Madoka tuh Sayaka juga. Tadi yang salah satu contoh yang lu bilang juga yang kayak dia punya keinginan yang wants yang egois, yang akhirnya mungkin ya konsekuensinya muncul di belakang gitu loh. Karena itu kan sebuah kedalaman karakter ya. Gak cetek gitu loh karakternya. Gak cuman ya ada nih karena dia buat tropes ini aja, trope sidekick aja gitu, enggak gitu. Iya kan? Enggak ternyata. Ya kayak gitu. Semuanya ada karakter developmentnya gitu segala macam. Gue keren sih dalam 12 episode satu movie film bisa ngebangun rasa kayak gitu ya. Iya. I mean kalau mau bangun rasa yang one of a kind kayak gitu, biasanya kalau anime itu mungkin 2 season gitu ya. Nah itu, biasanya kan kayak gitu kan. Biasanya kayak gitu kan. Iya. 2 season atau kayak udah 5 season lu bisa dapat efek kayak gitu. Tapi ini dalam 12. Code Geass aja 2 season baru dapat yang betul. memorable amazing itu, memorable itu iya. AOT berseason-season gitu Kak. Bertahun-tahun juga bahkan perjalanannya. Gak banyak sih. Iya. Apa gue gak tahu lagi sih yang kayak bisa bikin 12 episode. Biasanya drama sih kayak gitu kan ya. Iya, drama kan. Ini Magical Girls. Ya. Jadi ya buat kayak teman-teman yang masih put off buat nonton Magical Girls. Iya. Ya. Kenapa orang bisa put off nonton Magical Girls? Maksudnya apa maksudnya stigma gitu dari Magical Girls? Simple aja sih. Terlalu girly ya? Karena itu buat cewek di desainnya kan. Terus kayak ada yang apa itu?
Gue cowok masuk Sigma gitu ya. Nonton Magical Girls. Nonton Jujutsu Kaisen gue. Iya bro, Demon Slayer lah. Pedang. Saya kan juga punya pedang. Iya tuh nyari pedang-pedangan ada. Iya. Yang merah tombak. Iya. Maksudnya ya karena emang didesain buat cewek banget. Nah yaudah langsung purely karena itu langsung orang nggak pengen karena udah nggak sesuai target market gue nih gitu. Ya karena pada awalnya Magical Girls pun diciptakan ya buat target pasar perempuan ya. Iya, tapi Madoka Magica adalah cerita yang di target market buat orang yang suka cerita. Bener gue setuju. Bukan masalah gendernya sebenarnya ya. Iya. Jadi kayak ya bener Madoka kan biasanya ada anime yang shonen gitu kan. Shonen kan mungkin buat cowok. Terus shoujo buat cewek gitu kan. Tapi ini genrenya buat ya story enthusiast gitu ya. Iya, orang yang suka cerita, orang yang pengen kan sering kan, Bang, pengen rekomendasi anime yang banyak plot twist-nya dong. Udah Madoka Magica. Oh iya. Iya itu ya buat cara lu ngejual Madoka Magica gitu ya. Kita gak bisa, kalau anime plot twist kan kita gak bisa terlalu banyak detail ceritanya dong. Iya gak bisa sih. Kalau nggak ntar rasanya ya gak plot twist. Iya gak plot twist. Ini tuh tipe anime yang lu gak bisa nonton review. Tapi kalau nonton kita gak apa-apa sih. Kalau review bol gak apa-apa. Kan kita tidak review. Betul. Maksudnya kalian tidak bisa riset, kalian tidak bisa nonton klip-klipnya. Ya kalau misalnya udah ya udahlah mau gimana. Harus nonton ini sih. Tapi seenggaknya Madoka Magica walaupun lu tahu ini anime banyak plot twist, lu gak expect plot twistnya tuh itu. Ngerti gak sih? Oh ya. Iya kan? Jadi masih gak apa-apa nih kalian nonton ini. Kita nyebokin diri sendiri. Dan kalau misalnya pun kalian tahu plot twist bakal kayak gini, lu gak tahu beda plot twistnya. Gak tahu, gak yakin gue. Gue juga waktu di rekomendasi ini gue juga gak expect ke arahnya ke situ gitu kan. Cuman coba nih animenya ini beda nih animenya. Animenya beda. Lu expect-nya apa? Ya apa sih paling plot twist tuh ya gue mikirnya cetak aja plot twistnya paling ternyata yang baik ini jahat gitu doang. Ternyata gak nyangka the whole animenya tuh plot twist gitu. Gue kira karakternya doang apa, abis itu ternyata selama ini ada rencana apa jahat ya kayak gitu doang yang gue expect. Ternyata lebih dari situ guys, lebih dari itu sih. Jadi teman-teman nontonlah Madoka Magica. Ini recommended sih. Semua yang keluar dari Bol tuh recommended. Bol stamp of approval. Ada kita harus bikin kayak recommended gitu ya. Iya. Paling yang kalau nggak recommended kita bahas habis-habisan gitu ya, kita roasting gitu. Tapi gimana menurut teman-teman yang udah nonton Madoka Magica, apakah kita benar opininya, apa kita atau kita kelupa ya? Ya kelupaan apa kita salah gitu, boleh banget komen di bawah. Dan kalau misalnya kalian tahu ada anime yang plot twist itu sekeren Madoka Magica, tolong komen di bawah, siapa tahu jadi rekomendasi buat kita buat nonton gitu kan. Apa kalian ada pengalaman lain berekspektasi di anime apa? Ternyata ekspektasi beda. Ini terlepas dari jelek atau buruk ya. Iya, atau ternyata tiba-tiba sakit itu beda ya. Iya, tapi maksudnya kayak mungkin dalam bentuk ceritanya, dalam bentuk story-nya apa segala macam. Kayak coba diceritakan guys, ada pengalaman apa guys. Iya. Dan buat teman-teman yang belum ke-convince juga, nonton aja dulu. 3 episode deh. Terlepas dari Magical Girls, stigmanya adalah buat perempuan gitu-gitu. Coba-coba aja. Ini ceritanya bagus kok on itself. Betul. Jadi ini bukan anime Magical Girls yang bagus, ini adalah anime yang bagus. Betul. Begitu. Kurang lebih ya. Jadi begitu aja kali ya dijual untuk anime. Sepertinya sudah yang kita bisa gali, karena kalau kita terusan spoiler ntar. Gak seru nanti kalian. Iya. Emang kesulitan kita tuh udah mulai parah. Bikin cerita adalah tanpa harus nge-spoiler. Iya, kita doing our best aja. Ini maaf ya guys. Semoga tetap informatif dan kalian tetap dapat esensinya pembahasannya. Oke, thank you yang udah menonton ya. Say bye-bye. Anime bagus lain yang gak Magical Girls ada gak sih, Wol? Ada di sini. Oh, di sini, bro. Oke. Nah, kalau misalnya yang lain ada juga di sini nih, bro. Oh, ada lagi yang lain nih? Iya. Mau nonton. Dan tentu saja, kalau misalnya kalian mau mendapatkan update-update lain, subscribe dulu. Oke, thank you semuanya ya.